Pernah gak sih kamu merasa hidupmu gelisah terus tanpa alasan yang jelas? Padahal semuanya terlihat baik-baik saja. Punya pekerjaan, punya keluarga, punya teman. Tapi hati ini kosong, sepi, gelisah, bahkan sering merasa sesak tanpa sebab. Kamu coba hibur diri, scroll HP, nonton, tertawa. Tapi begitu sendiri, sunyi itu datang lagi, lebih dalam, lebih menusuk, dan yang paling menakutkan, kamu mulai terbiasa dengan kegelisahan itu. Seolah hidup memang harus seperti ini. Tapi tahukah kamu, bisa jadi ini bukan sekedar perasaan. Bisa jadi ini adalah peringatan dari Allah yang selama ini kamu abaikan. Namanya Raka, umurnya 28 tahun. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna. Setiap pagi, dia bangun tepat waktu, mandi, sarapan seadanya, lalu berangkat kerja. Rutinitas yang sama setiap hari, tanpa pernah berubah. Di kantor, dia dikenal ramah, selalu tersenyum, selalu membantu. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu ada hati yang lelah, ada jiwa yang kosong. Setiap pulang kerja, dia hanya duduk di kamar, menatap layar tanpa benar-benar menikmati. Hari demi hari berlalu tanpa makna, tanpa arah. Dan yang paling menyedihkan, Raka sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya hilang dari hidupnya. Setiap malam, Raka sulit tidur. Bukan karena banyak pikiran, tapi karena hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Dia sering menatap langit-langit kamar. Dalam diam, seolah ada sesuatu yang mengganjal, tapi tidak tahu apa. Kadang, dia menarik napas panjang dan berkata dalam hati, "Kenapa ya hidupku begini terus?" Tanpa jawaban, tanpa arah. Besoknya dia bangun lagi, mengulang semuanya seperti mesin, tanpa rasa, tanpa tujuan, dan tanpa dia sadari ada satu hal penting yang perlahan dia tinggalkan. Suatu hari, ibunya menelepon. Dengan suara lembut, ibunya berkata, "Kak, kamu masih sholat kan?" Raka pun terdiam. Beberapa detik lalu menjawab, Iya, masih kok." Padahal itu bohong. Sudah lama dia meninggalkan sholat. Awalnya hanya sekali, lalu 2 kali, lalu jadi kebiasaan. Sampai akhirnya dia merasa itu hal biasa. Dan sejak saat itu, tanpa dia sadari, hatinya mulai menjauh. Perlahan, sangat perlahan, dari sumber ketenangan yang sebenarnya. Sejak saat itu, kegelisahan Raka semakin terasa. Bukan hanya di malam hari, tapi juga di siang hari. Saat bekerja, saat bersama teman, bahkan saat tertawa. Ada rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ada yang hilang, tapi dia tidak tahu apa. Dia mencoba mencari pelarian, hiburan, kesenangan, kesibukan. Tapi semuanya hanya sementara. Karena saat semuanya selesai, dia kembali sendiri dengan hatinya yang semakin gelap dan semakin jauh dari ketenangan.
Hari demi hari, kegelisahan itu tidak hilang. Justru semakin besar, semakin menekan. Seperti ada sesuatu yang terus mengejar Raka, tapi dia tidak tahu apa. Di kantor, dia mulai sering melamun. Pekerjaan yang dulu terasa ringan, sekarang terasa berat. Kepalanya penuh, tapi anehnya kosong. Ia duduk di depan layar, menatap tanpa benar-benar melihat. Dan dalam hati kecilnya, ada suara yang terus berbisik. Ini bukan hidup yang kamu cari, tapi kamu juga gak tahu harus kemana. Raka mulai merasa kehilangan arah, seperti berjalan tanpa tujuan. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai kehilangan dirinya sendiri. Untuk menghilangkan rasa itu, Raka mulai mencari pelarian. Dia lebih sering keluar malam, menghabiskan waktu tanpa arah, tertawa, bercanda, seolah semuanya baik-baik saja. Padahal tidak. Semakin dia lari, semakin kosong yang dia rasakan. Dia mulai lupa waktu, lupa diri, dan yang paling berbahaya, dia mulai merasa bahwa hidup tanpa aturan lebih bebas, tanpa sholat, tanpa doa, tanpa mengingat Allah. Awalnya terasa ringan, tapi perlahan hatinya semakin berat, seperti ditarik ke dalam kegelapan yang tidak terlihat tapi sangat nyata. Suatu malam, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya kacau. Saat sampai di kamar, dia langsung menjatuhkan diri ke tempat tidur. Dan tiba-tiba, dadanya terasa sesak, napasnya pendek, jantungnya berdegup kencang. Tangannya dingin, dia panik. Kenapa? Kenapa aku? Dia bangun, mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Dalam kondisi itu, untuk pertama kalinya, Raka merasa takut. Takut kehilangan hidupnya. Tapi yang lebih menakutkan adalah satu pertanyaan yang tiba-tiba muncul. Kalau aku mati sekarang, aku siap enggak ya? Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Dia duduk, diam, menatap kosong ke depan. Air matanya mulai jatuh, pelan tanpa suara. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar hancur. Bukan karena masalah dunia, tapi karena dirinya sendiri. Dia mulai mengingat semua yang telah dia tinggalkan. Sholat, doa, hubungan dengan Allah. Semua yang dulu begitu dekat, sekarang terasa jauh, sangat jauh. Dan di dalam hatinya ada penyesalan kecil yang mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Hari-hari setelah itu, Raka berubah, tapi bukan menjadi lebih baik. Dia justru semakin tenggelam, merasa bersalah, tapi tidak tahu harus bagaimana. Setiap kali ingin kembali, ada rasa malu, ada rasa takut, seolah dia sudah terlalu jauh untuk kembali. Dia duduk di sudut kamar dalam diam, dengan pikiran yang kacau dan hati yang penuh beban. Sampai akhirnya dia berbisik pelan dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ya Allah, kalau Engkau masih dengar aku, tolonglah aku ya Allah. Malam itu, setelah bisikan lirihnya, Raka terdiam, hening, sangat hening. Namun di dalam hatinya, seperti ada sesuatu yang berubah. Bukan suara, bukan sesuatu yang terlihat, tapi terasa hangat, lembut, seolah ada yang menjawab. Selama kamu masih memanggilku,
aku masih dekat. Air mata Raka kembali jatuh, tapi kali ini berbeda. Bukan hanya karena sedih, tapi karena harapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa tidak sendirian. Keesokan harinya, Raka bangun lebih pagi. Tubuhnya masih lelah, pikirannya masih berat. Tapi ada satu dorongan yang tidak biasa. Dia melihat ke arah pojok kamar. Sajadah itu masih di sana. Sudah lama tidak disentuh. Dengan langkah ragu, dia mendekat, duduk perlahan, tangannya gemetar, hatinya berdebar. Ya Allah, aku malu, aku jauh, aku lalai. Tapi perlahan, dia berdiri, mengangkat tangan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia kembali bersujud. Saat sujud itu, Raka tidak bisa menahan dirinya lagi. Air mata jatuh deras membasahi sejadah. Semua penyesalan, semua dosa, semua kelalaian seolah keluar dalam satu waktu. Ya Allah, maafkan aku. Aku terlalu jauh, tapi aku ingin kembali. Tangisnya pecah. Bukan tangis biasa, tapi tangis yang membersihkan, tangis yang menghidupkan kembali hati. Dan di sujud itu, Raka merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Tenang, benar-benar tenang. Hari demi hari, Raka mulai berubah. Bukan langsung sempurna, bukan langsung tanpa dosa, tapi dia berusaha sedikit demi sedikit. Dia kembali sholat, kembali berdoa, kembali mengingat Allah. Dan yang mengejutkan, kegelisahan itu perlahan menghilang. Bukan karena hidupnya berubah drastis, tapi karena hatinya kembali terhubung dengan sumber ketenangan. Dia masih bekerja, masih menjalani rutinitas, tapi sekarang ada makna, ada arah, dan yang paling penting, ada ketenangan. Jika hari ini kamu merasa gelisah, merasa kosong, merasa hidupmu tidak tenang, mungkin bukan karena hidupmu yang kurang sesuatu, tapi karena hatimu jauh dari Allah. Karena setenang apapun dunia, tidak akan pernah cukup untuk hati yang jauh darinya. Seperti Raka yang mencari kemana-mana, padahal jawabannya selalu dekat, selalu ada, menunggu untuk dipanggil. Jadi, sebelum semuanya terlambat, sebelum penyesalan itu datang, kembalilah pelan-pelan. Tidak perlu sempurna, cukup mulai. Karena ketenangan itu bukan dicari di dunia, tapi ditemukan saat kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir, sudah mendengarkan sampai titik ini. Mungkin cerita ini bukan hanya tentang Raka, mungkin ini tentang kamu. Mungkin tentang saya, tentang hati yang pernah lelah, tentang jiwa yang pernah jauh, dan tentang harapan untuk kembali. Kalau kamu merasa tersentuh, kalau kamu merasa diingatkan, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini ke orang yang kamu sayang. Siapa tahu ini jadi jalan hidayah untuk mereka dan juga untuk kita. Dan kalau kamu ingin lebih banyak cerita yang menenangkan hati, yang mengingatkan kita pada Allah, jangan lupa klik subscribe, like, dan tulis di kolom komentar, "Aku ingin berubah," agar kita saling menguatkan. Karena perjalanan ini
tidak harus kamu jalani sendirian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hati kita selalu dijaga dan selalu kembali padanya.